Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jemaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ijarah. Pada malam hari ini jemaah sekalian kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab al-mudharabah. Apa mudharabah itu? Apa hukumnya? Apa hikmahnya? Dan seterusnya akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Ta'rifuha. Apa definisi mudharabah itu? Secara bahasa, al-mudharabah ma'khudatun minal dharbi fil ardi wa huwa safar lit-tijarah. Secara bahasa, mudharabah itu adalah melakukan perjalanan di muka bumi, ya, lit-tijarati, untuk satu bisnis atau perdagangan. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, wa tusamma qiradan. Mudharabah itu juga secara bahasa disebut qirad. Qirad itu apa? Qirad itu pinjaman. Qirad itu sendiri arti bahasanya adalah al-qat'u. Al-qat'u itu artinya memutuskan. Kenapa memutuskan? Li'annal malik qata'a qit'atan min malihi liyatajira fiha. Karena pemilik harta mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan, untuk dibisniskan, untuk diinvestasikan, waqid atun min ribhihi, dan kemudian pemilik itu juga mendapatkan bagian dari keuntungan. Nah, karena itu dalam muamalah, mudharabah itu adalah aqdun baina tarafaini, akad di antara dua belah pihak, ala an yadfa'a ahaduhuma naqdan ilal akhar liyatajira fihi. Akad itu adalah salah satu menyerahkan modal cash kepada orang lain, liyatajira fihi, agar orang lain itu bisa berusaha, bisa berbisnis, bisa berdagang. Ala an yakuna ar-ribha bainaha hasba ma yattafiqani alaihi, dengan syarat bahwasanya keuntungannya itu dibagi berdasarkan kesepakatan. Gambarane gampangane mudharabah itu ya sampeyan punya duit tapi arepe dodol bakso ora iso. Sampeyan ngasih modal orang untuk jual bakso, untungnya dibagi, ya, tergantung kesepakatan, apakah 60-40, apakah 50-50, apakah 70-30, tergantung kesepakatan. Nah, itu namanya mudharabah, ya. Jadi kalau sampean punya uang, kemudian diserahkan kepada seseorang untuk dibisniskan, nah kemudian akadnya bagi hasil, nah, itu namanya mudharabah.
Mudharabah itu bukan pinjaman. Jadi beda antara mudharabah dengan pinjaman. Mudharabah itu ya bagi hasil. Ya. Bedanya apa kalau mudharabah itu seandainya pelaku bisnis itu rugi karena memang bukan disengaja, wayai rugi, itu pemilik modal juga ikut bertanggung jawab atas kerugian itu. Nah, itu bedanya dengan kalau kita misalnya menanam di bank konvensional, ya, kita nggak mau tahu apakah pengusaha itu rugi atau tidak, bangkrut atau tidak, pokoknya aku belulang kayak ono sakmene. Ya, itu kalau konvensional. Kalau mudharabah tidak. Ya. Nah, kunci daripada mudharabah itu adalah kejujuran pelaku usaha itu. Jadi kalau untungnya 1 juta jangan dibilang 500. Kalau untungnya 2 juta jangan dibilang 1 juta. Nah, ini loh yang angel galek wong sakmene iki. Ya. Untung 2 juta itu ngomongnya aku nek Allah 1,5 juta lah itu soleh 500. Enggak seperti itu, ya. Apa hukumnya mudharabah itu? Wahiya jaizatun bil ijma'i. Mudharabah itu adalah boleh secara ijma'. Wa qad dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Khadijah. Ternyata Nabi dulu ketika bisnis dengan Khadijah caranya juga mudharabah. Ya, jadi Nabi membawa dagangannya Khadijah atau modal dari Khadijah, kemudian dibawa ke Syam, kemudian dibisniskan, nanti bagi hasil. وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث وقد كان معمولا بها في الجاهلية ولما جاء الإسلام أقرها. Jadi bentuk mudharabah itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Yang kemudian ketika Islam datang, Islam mengakui bahwasanya mudharabah itu adalah bisnis usaha yang dibolehkan. Ya, jadi silakan Bapak dan hadirin sekalian kalau punya modal dan ada tetangganya yang butuh modal, yang dia itu amanah, ya, di samping kita menolong, kita juga insya Allah akan mendapatkan fee bagi hasil dari usahanya itu. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Hafidh Ibnu Hajar berkata, "Walladzi naqta'u bihi annaha kanat sabidatun fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allamu biha wa aqarraha walaula dzalika lama jazat albatta." Ya. Kata Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya praktek mudharabah itu sabitah fi asrin Nabi, telah ada pada masa Nabi dan diketahui oleh Nabi, wa aqarraha, dan ditetapkan oleh Nabi. Seandainya tidak boleh, tidak mungkin Nabi melakukan hal itu. Seandainya tidak boleh, Nabi akan mengatakan bahwasanya mudharabah itu tidak boleh. Tapi ketika Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul dan ditetapkan mudharabah itu boleh, berarti praktek mudharabah itu adalah boleh. Waruya anna Abdullah wa Ubaidillah ibnai Umar ibn al-Khattab, diriwayatkan bahwasanya Abdullah dan Ubaidillah, Abdullah dan Ubaidillah ini dua-duanya putra Umar ibn al-Khattab. Keduanya kharaja fi jaishin al-Iraq falamma qafala marra ala amilin li Umar. Keduanya ini ikut pasukan pergi ke daerah Irak. Nah, di daerah Irak itu keduanya mampir
di salah satu gubernurnya Umar, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari ini adalah Amirul Basrah, gubernurnya Basrah. Jadi Umar itu umpamani presiden, nah Abu Musa al-Asy'ari ini adalah gubernurnya. Farahaba bihima wa sahala. Ketika tahu yang datang adalah putra presiden, putra khalifah, dipersilahkan, disambut dengan hangat. Wa qala, kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Lau aqdiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi la fa'altu." Seandainya aku mampu menolong kalian berdua untuk memberikan satu pekerjaan yang bermanfaat bagi kalian, niscaya akan aku lakukan. Berarti anak presiden ini duwe penggawean apa ora? Tidak punya. Berarti anaknya presiden ini tidak diberi fasilitas oleh presiden. Ya. Sampai gubernurnya mengatakan, seandainya aku mampu memberi kamu kerjaan, tak kei kerjaan, tak kei kesibukan. Ya, summa qala bala. Ini karena di sini tidak ada lowongan, ya, kata Abu Musa al-Asy'ari, ha huna man malun min malillah uridu an am'ahta bihi ila amiril mu'minin. Saya ini di Basrah ini ada hartanya Allah, hartanya Baitul Mal yang ingin saya kirim kepada khalifah, kepada presiden. Jadi seperti pajak dikumpulkan di Basrah, mau dikirim kepada Umar yang ada di Madinah. Ya. Terus gini, aku ono duwe iki, ya, tapi iki adalah duwe Baitul Mal. Nah, rencanaku tak kirim nang ngene bapakmu, Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Ya apa nek fa'as lafakuma au fa'uslifukuma fatatabaya'an bihi mata'an min mata'il Iraq summa tabi'anihi fil Madinah. Gimana kalau uang tadi itu tak pinjamkan kalian, sampeyan kulaan barang no Irak. No Irak ini barang-barangnya bagus, ya. Sampeyan kula, sampeyan beli, kemudian nanti sampeyan jual di Madinah. Ya, kalian berdua kan mau ke Madinah toh, wis ngene tak silangi duit, iki duit Baitul Mal iki. Ya. Belanjakan di Irak, nanti sampai di Madinah jual, keuntungannya pen. Nah, modalnya kasihkan kepada khalifah, kayak presiden, kayak Umar. Tawaffarani ra'sal mali ila amirul mu'minin wa yakunu lakuma ribhuhu. Nanti modal utamanya berikan kepada Amirul Mukminin dan keuntungannya buat kalian berdua. Faqala, kemudian keduanya berkata, wadadna, wah kami seneng. Nek sampeyan silangi duit ngono tak kulai barang no Irak, tak kewenang nang Madinah, tak dole keuntungannya tak peke, modalnya tak kasihkan kepada Amirul Mukminin karena memang itu adalah punya Baitul Mal. Seneng aku. Fafa'ala. Akhirnya putra Umar ini, putra khalifah ini, putra presiden ini kulaan no Irak. Ya, modalnya dari gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang sesungguhnya bukan miliknya Abu Musa al-Asy'ari, itu adalah duitnya Baitul Mal, kulaan, kemudian dibawa barang-barangnya sampai ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, Abu Musa al-Asy'ari itu sudah menulis surat kepada Umar, Khalifah, duit Baitul Mal yang ada di Basrah yang saya rencana kirimkan ke sampean itu dipinjam atau saya pinjamkan ke putra jenengan untuk kulaan, nanti dikembalikan saat di Madinah. Falamma qadima wa ba'a wa rubaha.
ketika sampai di Madinah, barang-barang dari Irak itu dijual sama Ubaidillah dan Abdullah, kemudian untung banyak. Qala Umar, pada saat itu Umar kemudian bertanya kepada putranya ini, akullul jaisi qad aslafaka ma aslafakuma? Apakah semua tentara yang ke Irak kemarin itu mendapatkan pinjaman seperti kalian berdua dapat pinjaman? Ini Umar ingin menegakkan keadilan. Ojo sampai mergo anak presiden kemudian diutamakan. Oleh kabeh ndak? Apa mek awakmu loro karo iki sing oleh? Faqala, keduanya menjawab, la. Enggak Pak, yang dapat cuman kami berdua. Sing oleh pinjaman hanya Abdullah dan Ubaidillah. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, Ibna Amiril Mu'minin fa aslafakuma adyaro malin warobaha. Semuanya kembalikan, balik nokek lo nang aku, baik modalnya plus keuntungannya. Gak ngono-ngonoan, sekarang ini untung sak modalnya kayak lo kabeh. Mergo anak presiden kan ya, karena anaknya khalifah makanya dikasih fasilitas oleh gubernur. Kan gak ngono-ngonoan, berikan semuanya, modalnya dan juga keuntungannya. Fa'anna Abdullahi fasakata. Yang namanya Abdullah gak jawab, meneng wae. Diomongi Umar ngono meneng wae. Wa amma Ubaidillah faqala, adapun putranya yang satu Ubaidillah iki sebab ngeyel. Ya Amirul Mukminin, meskipun bapaknya dhewe dipanggil Amirul Mukminin, ya, bukan wahai bapakku, enggak. Ya. Wahai ayahandaku, enggak. Tetap memanggil ya Amirul Mukminin. Wa halakal malu dhamnahu. Wahai Amirul Mukminin, seandainya harta ini hilang atau rusak, kami yang bertanggung jawab, kami yang akan melironi. Ya, kenapa kok disuruh mengembalikan semua? Faqala, Umar masih mengatakan, ad-diyahu, serahkan semuanya ke sini. Fasakat Abdullah wa raja'ahu Ubaidillah. Abdullah tetap diam, Ubaidillah ngeyel. Faqala rajulun min julasa'i Umar. Kemudian ada seorang yang ada di majelis itu, di majelisnya Umar dan putra-putranya itu, berkata, ya Amirul Mukminin, lau ja'altahu qiradan. Ya. Kenapa tidak engkau jadikan modal yang dibawa oleh putramu itu adalah qirad? Ya, qirad, yaitu meminjamkan modal yang kemudian nanti kalau ada keuntungan dibagi. Maksudnya mudharabah. Kenapa tidak engkau jadikan mudharabah saja? Modalnya berapa, keuntungannya berapa, terus dibagi keuntungannya. Modalnya dikembalikan kepada Umar, kemudian keuntungannya dibagi. Nah, usulan sahabat itu kemudian disetujui oleh Umar. Faradiya Umar wa akhadha ra'sal mali wa nisfa ribhihi. Akhirnya Umar ridha, ya, dengan usulan itu dan mengambil modal awalnya plus separuh dari keuntungan. Wa akhadha Abdullah wa Ubaidillah nisfa ribhil mal. Kemudian Abdullah dan Ubaidillah mengambil separuh dari keuntungannya. Jadi kalau misalnya modalnya 2 juta, ya, untungnya misalnya karena Irak Madinah jauh, mungkin saja keuntungan itu lebih dari separuh. Misalnya untungnya 2 juta juga. Berarti yang 2 juta sebagai modal awal dikembalikan plus 1 juta keuntungan. Yang 1 juta dibagi kepada Abdullah dan Ubaidillah.
iki anaknya khalifah. Seperti itu, ya. Ada nggak anaknya presiden atau gubernur sekarang yang seperti itu? Apa sudah dapat fasilitas-fasilitas yang gak karu-karuan gitu? Ya, itu Umar. Nggak ingin Umar itu keluarganya atau putranya diperlakukan berbeda dengan orang lain, sama. Ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya apa Islam itu membolehkan mudharabah? Qad syara'a al-Islam wa abahaha taysiran 'alan nas. Islam mensyariatkan dan membolehkan mudharabah itu adalah untuk mempermudah urusan manusia. Kenapa? Qad yakunu ba'dun minhum malikan lil mal walakinnahu ghairu qadirin ala istismar. Kadang ada orang yang punya harta tapi dia tidak mampu mengupayakan atau mengusahakan harta itu. Dia hanya punya modal, ya, tapi gak iso nekan bisnis. Wa qad yakunu hunaka man la yamlikul mal. Ada yang tidak punya modal, tidak punya harta, lakinnahu yamlikul qudrah 'alal istismar, dan tetapi dia mampu mengelola, ya, mengelola harta. Saya teringat ceritanya Pak Najih, ya, yang punya ekspor ikan minal laut. Itu dulu pernah mondok di Mas Kumabang. Dia pertama buruh biasa, orang situ loh, orang sembayat gitu, ya. Yang sekarang ekspornya itu per bulan itu ya puluhan kontainer ke seluruh dunia. Itu dulunya adalah nggak punya modal, gitu. Tapi dia tahu di mana mengambil barangnya, ikannya. Dulu pertama dia hanya ekspor teri awalnya, sekarang sembarang diekspor. Ada yang sudah siap saji dan seterusnya. Pertamanya dia itu nggak punya modal, ya. Kisahnya itu saya pernah baca di salah satu majalah. Itu dimodali oleh orang Jepang, ya. Dia tahu pasarnya. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Akhirnya dia sekarang sudah luar biasa. Nah, dia punya kemampuan untuk mengelola, tapi modalnya waktu itu tidak ada. Ya. Ada yang punya modal, tapi untuk bisnis gak iso, hitung-hitungan orang ngerti. Kula enak didodolin gak ngerti. Nah, untuk orang seperti ini harus dibantu. Wis gorene modalmu gorene. Tak kulai sarung. Ya, sehingga antara yang punya modal dengan yang bisa mengelola itu terjadi komunikasi yang baik. فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما فرب المال ينتفع بخبرة المضارب والمضارب ينتفع بالمال. Karena itu kemudian syariat ini membolehkan muamalah seperti itu agar antara satu dengan yang lain saling mendapatkan manfaat. Ya, orang yang punya modal dia akan bertambah hartanya karena sudah ada yang bisa mengelola, dan yang pintar menjalankan modal dia bisa terus mengusahakan karena ada yang memodali dia. Wa yatahaqqaqu bihadza ta'awun al-mal wal 'amal. Wallahu ma syara'a al-'uqud illa li tahqiqil masalih wa daf'il hawaij aw jawaih. Allah tidak mensyariatkan salah satu syariat dalam transaksi illa li tahqiqil masalih, kecuali untuk mendapatkan satu maslahah, wa daf'il jawaih, dan untuk menghentikan atau menolak ketidakbaikan. Nah, sekarang rukunnya apa? Isa minta saya. Kurang berapa menit? Aku kapal. Oh iya.
36. Oh, masih panjang. Rukunnya apa? Wa ruknuha al-ijab wal qabul as-sadirani mimman lahuma ahliyatut ta'aqud. Rukunnya adalah adanya ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh dua orang, ya, dua orang atau lebih, lahuma ahliyatut ta'aqud, yang kedua-duanya itu memang memungkinkan untuk melakukan transaksi. Artinya kalau orang gila ya nggak bisa, atau kalau masih anak-anak belum usia tamyiz ya nggak bisa. Wala yushtaratu lafzun muayyan, dan tidak disyaratkan harus ada lafaz-lafaz tertentu. Jadi terserah sampai mari ngambil kopi, kemudian ngobrol, ya, kemudian ya wis ngono, kan butuh dana pira sih? Ya, SKI itu nanti 60-40 misalnya, ya sudah jadi gitu. Tidak harus seperti akad nikah, angkahtuhuma wa zawattu dan seterusnya, enggak harus seperti itu gitu. Jadi lebih luas. Bal yatimul aqdu bi kulli ma yuaddi ila ma'na al-mudharabah li'anna al-ibrata fil 'uqudi lil maqasid wal ma'ani la lil alfadi wal mabani. Jadi kita tidak memperdulikan bagaimana ibrah atau ungkapan yang disampaikan. Yang penting makna yang terkandung itu ada, yaitu apa? Ingin join bagi hasil. Tadi di awal sudah saya sampaikan, mudharabah itu beda dengan pinjam meminjam. Ya, kalau pinjam meminjam, orang yang meminjamkan itu tidak berhak atau tidak boleh memasang untuk dikai piro, itu enggak. Itu pinjam meminjam. Kalau misalnya meminjamkan terus aku dikai piro, itu berarti ada ribanya. Ya. Kalau ada ungkapan aku dikasih berapa, itu mudharabah, bukan pinjam meminjam. Jadi beda akad minjam meminjam dengan mudharabah itu. Syurutuha, apa syarat-syaratnya? Yushtaratu fil mudharabati asyurutu al-atiyah. Disyaratkan untuk akad mudharabah itu syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, an yakuna ra'sul mali naqdan. Hendaknya modal yang diberikan itu adalah naqdan. Naqdan itu apa? Naqdan itu berupa uang, cash. Jadi bukan begini, terus ayo join, yus tak kaya oma atau dolen dewi, engkau kanggo modal, nggak bisa. Ya, terus aku duwe emas iya, kawan, dolen dewi engkau payu piro juga nggak bisa. Silakan kalau masih berupa emas, pemilik emas itu yang menjual ke toko emas, kemudian dapat uang berapa dikasihkan. Ya. Kalau masih berupa tambak, silakan dijual tambaknya itu. Nah kalau berupa mobil, wes kawan mobilku itu kanggo usaha, ya nggak bisa. Jualan dulu mobilnya, rupakan uang dulu baru diberikan. Kenapa kok harus seperti itu? Ya. Karena ketika kita membawa barang, nilai barang itu kan masih belum jelas berapa. Ya. Harganya juga nggak tahu berapa gitu. Mungkin kita menghargai rumah itu 100 misalnya, ternyata nggak laku 100. Lotok rumah itu lakunya 90 misalnya. Nah berarti pemilik rumah itu seakan-akan menanamkan modal 100, padahal ternyata ya dapat 90. Ini kan terus-terus sekali. Belum sudah rugi. Silakan kalau mau rumah jualan dulu. Kalau sudah berupa uang, ya 90 misalnya, ya serahkan kepada pengelola. Qala Ibnu Munzir ajma'a kullun min mahfadhu anhu annahu la yajuzu an yaj'ala rijalan bainan lahu ala rajulin mudharabatan intaha. Ya. Kata Ibnu Al-Munzir, ulama sepakat bahwasanya tidak boleh seseorang itu menjadikan hutang yang ada pada orang lain itu mudharabah. Maksudnya nih akad hutang ya hutang, ya
Kalau akad utang ya utang. Yang kedua syaratnya an yakuna ma'luman, hendaknya jelas. Kaya tamayyaz ra'sul mal alladhi yattajiru fihi min ar-ribh alladhi yuza'u bainahuma hasb al-ittifaq. Jelas apanya? Jelas modalnya, jelas pembagian hasilnya. Ya. Nah, gak jelas. Syukurnya Allah lah tak kei. Nah, dikai piro? Ya. Wis kanggo tak kei wae. Nah, dikai piro? Ya. Dikasih berapa gitu? Setengah, seperempat, sepertiga, berapa harus jelas. Yang ketiga, an yakuna ribhu bainal amil basahi bil ra'sil mali ma'luman bin nisbah. Sudah saya sebutkan tadi, hendaknya keuntungan yang dibagi itu ada prosentase yang jelas, tidak sekedar tak kei gitu aja. Masih ada beberapa syarat yang harus dibaca, tapi insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang. Satu soal barangkali kalau ada yang ditanyakan silahkan. Nih, oh iya 2 soal berarti. Monggo, langsung Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan untuk mudarabat ini misalkan yang diberi pinjaman ini dia memikirkan bahwa pekerjaan ini agak berat, sehingga dia perhitungkan untuk bagi hasil ini dia mengajukan 60-40. Apakah yang memiliki uang ini harus menerima kesepakatan itu? Apakah dia boleh mengajukan misalkan jangan 60-40, bagaimana kalau 50-50? Karena dia merasa mempunyai uang, ya. Kalau dia kasih 40 agak berat. Apakah ini bisa diajukan? Ya. Terima kasih. Dua-duanya berhak mengajukan, ya. Jadi baik pemilik modal atau pelaku usaha, dua-duanya boleh mengajukan. Pemilik modal misalnya, wah ini modalnya besar ini, saya harus juga dapat bagian besar. Pelaku usahanya, wah ini sulit ini, tingkat kesulitannya tinggi ini. Kalau sampean kasih 50, gak sanggup aku. Nah, itu kan berarti belum ada deal, ya. Berarti salah satunya masih keberatan. Ya. Itu harus sampai pada titik sepakat. Ya wis nek ngono piye nek 40 60 misalnya. Misalnya pemilik pengusahanya itu mengajukan minta 60, pemilik modalnya 60. Kalau misalnya nggak sepakat, ya nggak akan terjadi. Ya. Kok nikah 50 ya mau, ya berarti nggak terjadi akad ini gitu. Tapi kalau pemilik udah mengatakan, ya wes lah, wes sampean cerita aku sing 40, ya sudah, berarti di situ akhirnya disepakati. Tapi ketika tidak ada kesepakatan, masing-masing ngotot dengan pendapatnya sendiri, pemilik modal mengatakan, oh tidak, saya minta 50. Pekerjanya atau pengusaha mengatakan, oh tidak, saya minta 60. Nah terus yang 10 itu delek memang di, ya toh? Nah nggak pernah ada kesepakatan, berarti nggak terjadi akad itu. Ya. Tapi kalau kemudian sadar dua-duanya saling mengalah, oke, ya berarti terjadi. Ya. Nah silakan satu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Jika kita mempunyai kendaraan, terus kita serahkan kepada orang lain, misalnya sebuah perusahaan rental, untuk dia kelola, kemudian kita nggak mau tahu mengenai masalah perawatan dan lain-lainnya, kita bebankan kepada mereka, kita tahunya setiap bulan kita mendapat keuntungan sekian. Apakah itu termasuk mudharabah atau termasuk yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau misalnya begini, pemilik modal mengatakan, pokoknya saya nggak mau tahu, bu bawute copot, bu gembos, bu meledos, ya, pokoknya setiap bulan saya dapat sekian. Kalau pokoknya seperti itu, ya, secara hukum sulit diterima. Kenapa?
Karena di dalam muamalah itu nggak ada pokoknya. Kalau kita bagi hasil, misalnya kita menyerahkan mobil itu kepada dia, Avanza misalnya, ya. Pelaku usaha itu hanya bisa memperkirakan, kira-kira sebulannya itu nek 2,5 juta oleh lah, kira-kira gitu ya. Itu masih kira-kira. Artinya ada kemungkinan lebih, ada juga kemungkinan berkurang. Dan pemilik modal, pemilik mobil juga harus sadar itu gitu. Iya, misalnya kalau lebaran, ya, kalau lebaran mungkin permintaan sewa mobil itu tinggi gitu. Jadi insya Allah kalau itu dapat, ya. Tapi ketika sepi, gitu, dari mana pengusaha ini akan menyetori sampean gitu ya. Makanya kalau dalam mudharabah sesungguhnya unsur kejujuran itu yang dipertaruhkan. Jadi harus ada catatannya. Iki loh, mobil sampean sebulan ini dibawa oleh sekian orang, sekian hari, sekian jam, biaya operasionalnya ya sekian. Nah, ini keuntungannya. Artinya apa? Keuntungannya itu bisa fluktuatif. Kadang oleh akeh, tapi kadang juga berkurang. Tapi itu tadi kejujuran. Ya, pengelola harus jujur gitu. Tapi ketika menjanjikan, saya juga akan janjikan begini. Bisa sampai tuku mobil, kok kira-kira 2,5 oleh lah gitu ya. Nah, tapi kira-kira itu dia tidak memastikan. Bahwasanya setiap bulan pasti 2,5 juta, belum bisa memastikan. Tapi perkiraan, karena dia sudah pengalaman selama ini mengelola itu, biasanya dapat, dia mengatakan dapat kalau segitu, nah silahkan ya. Nah, tapi kita sebagai pemilik mobil misalnya tidak bisa mentarget harus sekian. Kenapa kok tidak boleh mentarget harus sekian? Karena pada satu saat kita akan mendapatkan lebih dari itu. Ya, misalnya ditulis 2,5 juta setiap bulan. Kadang-kadang lebih dari itu gitu. Tapi kadang-kadang juga berkurang dari 2,5 itu, ya. Nah, Allah alam. Kira-kira seperti itu kalau kita ingin usaha rental atau titip mobil kepada pengusaha rental. Cukup Bapak dan hadirin sekalian, insya Allah ya. Apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini, insya Allah masih panjang kita membahas tentang mudharabah pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.